Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa dalam bahasa Arab dikatakan dengan as-shaum, yang bermakna al-imsaku, yang berarti menahan. Secara istilah, as-shaumu huwa at-ta'abbudu lillahi binniyah, bahwa puasa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan niat. Niat di sini yang akan menentukan apakah puasa yang dilakukan itu puasa sunnah ataukah puasa fardu. Ini harus dilafadzkan sebagai kesunahan dan digerakkan dengan hati, diniatkan dengan hati sebagai kewajiban. Apakah yang akan dilaksanakan esoknya atau nantinya, itu merupakan ibadah sunnah ataupun fardu. Potongan yang kedua, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat. Bahwasanya puasa ini adalah menahan dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan. Dalam hal ini, sesuatu yang membatalkan puasa ini harus dipahami bahwa yang membatalkan puasa tidak hanya makan, yang membatalkan puasa tidak hanya minum, akan tetapi ada banyak hal yang bisa mengakibatkan puasa seseorang itu batal. Misalkan merokok. Secara zahir, merokok tidak mengenyangkan. Merokok tidak bikin orang lepas dari rasa haus. Tapi dengan merokok, itu juga bisa membatalkan puasa seseorang. Begitupun dengan memasukkan sesuatu ke lubang anggota tubuh, yang itu pun akan berakibat batalnya puasa seseorang. Ada banyak hal yang bisa membatalkan puasa, yang itu mungkin bisa diperinci dalam kesempatan berikutnya di tema yang membatalkan puasa. Selanjutnya, min tulu'il fajr as-tsani ila ghurubisy syamsi, bahwa menahan tadi dalam jeda waktu min tulu'il fajr as-tsani ila ghurubisy syamsi, yaitu dari sejak munculnya fajar yang kedua. Dengan kata lain adalah masuknya waktu subuh, ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari. Dengan bahasa yang lain pula adalah dengan masuknya waktu maghrib. Sehingga al-imsak tadi, menahan tadi, baik dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan, adalah dari sejak masuknya waktu subuh sampai dengan masuknya waktu maghrib. Inilah yang harus dijaga. Sepanjang inilah yang harus terus dijaga. Di mana waktu ini menjadi sesuatu yang cukup menentukan, bahwa apabila seseorang dalam batas-batas waktu ini melakukan sesuatu yang membatalkan, maka akan berakibat bahwa puasa orang tersebut dihukumi batal. Pemirsa rahimakumullah, potongan berikutnya, min syakhsin makhsusatin. Hal ini dilakukan oleh orang-orang tertentu. Syakhsin makhsusatin, orang-orang tertentu. Maksudnya adalah yang melakukan ini yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah mampu.
serta tidak memiliki penghalang-penghalang lain untuk melakukan ibadah puasa. Jika mungkin ada orang yang muslim menahan diri dari makan dan minum, maka dia tidak cukup syarat untuk dikatakan sebagai orang yang melaksanakan puasa. Dalam arti puasa yang diwajibkan untuk berpuasa seperti di bulan Ramadan. Atau mungkin belum baligh, belum mencapai batas umum baligh, di mana hal ini hanya bisa dilakukan dengan maksud dan tujuan. Jika si anak masih belum baligh, maka maksud dan tujuannya adalah untuk latihan, untuk mengajari, untuk membiasakan. Sementara nilai dari puasanya belum atas nama melaksanakan kewajiban, karena kewajiban berpuasa syaratnya adalah baligh. Begitupun dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang itu harus terpenuhi, kemudian datanglah kewajiban untuk melaksanakan puasa itu tadi. Dan potongan yang kelima atau yang terakhir adalah bisyurutin mahsusatin. Ini pun menjadi sesuatu yang tertentu, karena dalam puasa pun ada syarat dan ketentuan khusus, di mana dalam berpuasa harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya sebagai sebuah kewajiban yang harus diikuti dan dilaksanakan. Ketika syarat dan rukun sudah memenuhi, sudah terpenuhi, sudah terlaksanakan, maka insya Allah puasa itu akan menjadi puasa yang makbul, dalam artian betul-betul dilaksanakan semata-mata lillahi ta'ala dan demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, itu adalah makna singkat yang bisa memberikan pandangan khusus kepada kita bahwa berpuasa tidak semata-mata kita ikut dan hanya mengikuti kaprah kebiasaan di sekitar kita, tapi kita betul-betul tahu apa yang kita lakukan, tentunya dengan niat, tentunya dengan mengetahui syarat dan rukunnya, sehingga puasa kita bisa kita lakukan dengan sempurna sesuai dengan syariat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.